wabarakatuh. Saya Lia Agustina dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya ingin melakukan penelitian tentang pembelajaran PAI berbasis digital dalam membina akhlak siswa di MTS Yayasan Albana. Baiklah, sekarang saya bersama Bapak yang ingin saya wawancarai. Dengan Bapak siapa, Pak? Di sini saya ingin menanyakan tentang penelitian saya, yaitu pembelajaran PAI berbasis digital dalam membina akhlak siswa di MTS. Izin Pak, menanyakan yang pertama, apa saja media digital yang biasa Bapak gunakan dalam mengajar pendidikan Indonesia? Kalau media digital yang selalu digunakan lebih ke perangkat digital. Dan kalau berbasis media kayak iOS dan sebagainya ya lebih sering menggunakan perangkat seperti proyektor, infokus, kemudian menonton video atau mungkin persentase dengan pembelajaran. Kalau misalnya menggunakan web sebagai media pembelajaran itu jarang. Pernah dibuat cuma hanya pada masa ujian saja. Jadi ketika anak-anak ujian tidak lagi menggunakan kertas dan pensil, tapi menggunakan aplikasi yang ada di berupa CBT yang nantinya mereka akses menggunakan handphone dan juga Android mereka. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran PAI berbasis digital? Respon siswa kemudian mereka menjadi lebih tertarik. Artinya mungkin dulu ketika mereka di SD atau di MI-nya mereka belum pernah pakai media kayak gitu. Jadi ketika mereka bertemu dengan kami dengan media pembelajaran digital yang jauh lebih baik, mereka menjadi sedikit lebih tertarik. Jadi mereka punya ketertarikan yang bagus. Apakah terdapat perubahan perilaku atau akhlak siswa setelah pembelajaran berbasis digital? Perubahan perilaku sejauh ini kan, artinya kalau sampai mereka menjadi malas, menjadi tidak respon pembelajaran itu nggak ada. Artinya mereka tetap sama saja dengan itu, mungkin mereka tidak ada perubahan perilaku yang signifikan. Apa kendala yang Bapak alami saat mengajar secara digital? Kendala yang paling umum mungkin keterbatasan perangkat. Jadi kami hanya memiliki satu dan itu berganti-ganti. Jadi kalau misalnya saya memakai dan juga sedang memakai alat itu harus berganti-ganti dulu. Kemudian kalau tentang yang CBT tadi ketika ujian itu kendalanya di jaringan dan juga akses ke servernya yang kadang ketika cuaca kurang baik atau mungkin jaringan tidak stabil itu sering sekali ada lola dan sebagainya. Jadi kendala yang utama kalau misalnya di penggunaan aplikasi web itu adalah di jaringan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan PAI berbasis digital? Tantangan yang dihadapi, kalau tantangan yang paling umum mungkin harus lebih inovatif ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media itu dengan tampilan yang monoton, saya rasa anak-anak juga tidak akan tahu. Kalau misalnya kita menggunakan hal yang bervariasi, kreatif, kemudian lebih inovatif untuk mendukung pembelajaran, itu justru bisa meningkatkan minat siswa. Kalau misalnya hanya sekedar memakai saja dengan mendasarkan berbasis digital saja, kalau tidak mengimbangi dengan kegiatan yang inovatif, itu justru menjadi tidak maksimal, tidak efektif, tidak efisien. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan ini tentang pembelajaran PAI berbasis digital dalam membina akhlak siswa di MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah MTS Albana. Dengan Bapak siapa? Nama saya Sam Ahmad Haris. Wawancara saya tentang pembelajaran PAI berbasis digital dalam membina akhlak siswa di MTS. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang digunakan guru-guru di sini
tentang media digital. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mahasiswi Institut Syekh Abdul Halim Al-Islahiyah, Binjai. Guru-guru yang ada di MTS Albana ini, kami sudah menerapkan yang namanya itu pembelajaran digital dengan menggunakan layar protektor atau infocus. Bahkan kami juga pernah menggunakan yang namanya buku digital yang kami ambil dari website Kementerian Agama. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran PAI berbasis digital di sekolah ini? Beberapa minggu setelah kami menerapkan pembelajaran berbasis digital, respon yang kami dapati dari siswa-siswa, mereka merasa jenuhnya selama ini yang pembelajaran monoton di dalam kelas itu terobati. Artinya respon positif yang kami terima dari siswa terhadap pembelajaran berbasis digital sangat baik, dan mereka pun senang mempelajari pembelajaran PAI melalui digitalisasi. Apakah terdapat perubahan perilaku atau akhlak siswa setelah pembelajaran berbasis digital diterapkan? Perubahan perilaku maupun akhlak siswa terhadap pembelajaran digital itu, alhamdulillah perubahannya itu positif dan signifikan. Karena apa? Siswa kita ini mendapat wawasan lain mengenai digitalisasi, dan mereka bisa melihat langsung dari video yang kita tampilkan bagaimana contoh-contoh orang-orang yang berperilaku baik agar mereka terapkan di madrasah, ketimbang kita hanya menggunakan metode ceramah yang mana kita tidak bisa memberikan contoh kecuali kita langsung melihat dari video yang telah kita paparkan kepada siswa. Apakah ada kendala yang dialami guru saat mengajar PAI secara digital? Kendala untuk guru kita itu saya rasa hanya sedikit, yang mana tidak semua guru ini mampu mengoperasikan yang namanya laptop maupun infocus. Jadi ketika kita ingin mengadakan pembelajaran digital, terutama bagi guru-guru senior atau yang sudah berusia tua, guru-guru tersebut minta tolong kepada operator, dan operatorlah yang membantu mengoperasikan penggunaan proyektor untuk pembelajaran digital. Untuk yang lainnya insya Allah semua sudah aman, materi dan sebagainya mereka sudah bisa membuatnya sendiri. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan PAI berbasis digital di MTS? Baik, tantangan yang kami hadapi selama ini itu belum adanya ruangan khusus untuk melihat atau menyaksikan pembelajaran digital tersebut. Selama ini kami menggunakan ruangan perpustakaan yang kami desain sebaik mungkin agar bisa dipakai untuk melihat atau untuk melakukan pembelajaran digital. Memang tidak ada ruang khusus yang mana di ruang tersebut sudah disiapkan semuanya laptop, ada tempat proyektor tersendiri, layar slide-nya tersendiri. Saat ini hanya itu tantangannya. Yang lainnya paling seperti guru tadi ada yang belum bisa atau belum mahir mengoperasikan tentang digitalisasi. Baiklah, terima kasih kepada Kepala Sekolah MTS Albana sudah menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.